Migran, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dan keluarga di Indonesia ya semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari wabah virus corona ini yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia ya. Ya betul. Dan malam ini perkenalkan, saya Nani dari ATKI dan saya Purwanti dari IMU, dan narasumber kita Kak Eni Lestari dari International Migrants Alliance. ya. Dan malam ini kita akan berbincang-bincang terkait tentang aturan dan juga hak buruh migran saat dikarantina 14 hari. Dan kita juga akan berbincang-bincang terkait aturan visa ya bagi teman-teman yang mau exit ataupun cuting ataupun yang teman-teman masih berada di rumah majikan ketika visanya sudah habis bagaimana. Terus berikutnya ada kebijakan dari pemerintah Hong Kong tentang larangan masuk bagi non-residen. Nah, apakah PRT juga termasuk non-residen? Kita akan kupas di sini. Oke, bagi teman-teman semua, malam ini kita agak terlambat ya. Kita baru jam 10.30 lebih ya, baru mulai. Ya, jadi untuk kedepannya kita akan mulai jam 10.30 ya, Mbak Pur. Untuk yang pertama, tadi kita akan membahas masalah aturan dan hak buruh migran saat dikarantina ya. Jadi bagi teman-teman semua yang saat ini yang sedang cuti di Indonesia dan akan balik lagi ke Hong Kong, itu ada aturan karantina 14 hari. Ya, nah, aturan karantina ini itu diberlakukan pada 19 Maret 2020. Ya, baru kemarin ya, Mbak. Iya. Jadi seperti apa aturan karantina itu nanti kita akan informasikan kepada teman-teman semua. Gimana caranya untuk aturan ini ya? Jadi saat teman-teman itu mau datang lagi atau balik lagi ke Hong Kong, di bandara itu teman-teman akan ada petugas yang ngasih gelang tangan ya. Jadi saat tiba turun dari pesawat mau masuk ke imigrasi itu akan dikasih gelang. Nah, teman-teman jangan takut dan jangan panik ya. Ini karena memang sudah ada aturannya ya. Nah, saat diberi gelang, teman-teman juga ada diberi beberapa kertas untuk mengisi ya. Ada seperti ini. Nah, di sini untuk mengisi nama, terus alamat kita tinggal, nomor HP dan juga data-data kita. Nah, setelah itu teman-teman harus menginstal aplikasi yang namanya apa Kak Nani? Stay Home Safe ini ya aplikasinya. Teman-teman bisa klik di Play Store atau Apple Store ya. Ya, setelah install aplikasi ini, teman-teman harus memasukkan nomor HP dan juga nomor PIN. Nah, nomor PIN ini akan dikirim di HP-nya teman-teman semua. Setelah itu, kawan-kawan teman-teman bisa ngeklik masuk ya, tombol masuk. Setelah itu selesai, tekan tombol I am now home. Seperti ini tulisannya, ada tombol I am now home. Nah, setelah itu ikuti instruksi selanjutnya apa yang harus teman-teman isi ya. Ya Kak Nani ya? Ya betul. Dan selama masa karantina kawan-kawan juga harus memperhatikan bahwa selama masa karantina pemerintah akan memonitor kita itu apakah kita tinggal di tempat karantina melalui aplikasi dengan mendeteksi dan menganalisa sinyal ya. Dan elektronik di sekitar dan kekuatan masing-masing baik itu melalui Bluetooth, melalui Wi-Fi dan sinyal-sinyal lainnya yang bisa digunakan. Dan juga untuk pelakuan itu dari sinyal itu yang sudah dijelaskan tadi harus memasukkan
kode kita dengan gelang itu dijadikan satu atau ditut ya, seperti kita memasukkan uang ke 7-Eleven itu ya. Itu dan disekan ditut gitu ya. Ya, dan bagi teman-teman nggak usah khawatir, untuk aplikasi ini hanya khusus untuk karantina 14 hari. Jadi untuk data pribadi kita itu tidak akan terdeteksi. Nah, berikutnya selama masa karantina kita harus memakai gelang tangan dan mengaktifkan aplikasi Stay Home Safe tersebut ya. Dan juga jangan pernah melepas atau merusak gelang tersebut, karena itu adalah bukti bahwa kita masih menjalani masa karantina. Dan juga jangan sampai menghapus aplikasi Stay Home Safe tersebut ya. Baru setelah berakhir masa karantina 14 hari itu kita bisa menghapusnya atau memotong gelang tersebut dan membuangnya ya. Jadi untuk itu yang perlu diperhatikan untuk kawan-kawan yang baru pulang cuti. Dan untuk pertanyaan atau informasi bisa terkait Stay Home Safe ini, teman-teman bisa menghubungi nomor telepon hotline-nya itu ada di 5394 3150. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ini dari kantor pejabat informasi pemerintah wilayah administrasi Republik Rakyat Cina. Oke, itu seputar informasi untuk teman-teman ya Kak Nani ya. Selanjutnya kita akan ada beberapa itu ya informasi dan juga pertanyaan. Dan nanti akan dijawab oleh Kak Eni Lestari ya. Untuk pertanyaan pertama, apa sih sanksi dan hukum ya bagi orang yang melanggar karantina ini ya. Kak Eni Lestari. Tapi kan sudah ada aturannya ya Kak ya tentang karantina ini dari pemerintah. Oke ya, selamat malam teman-teman migran di Hong Kong khususnya dan dimanapun berada yang sedang nonton kami di live streaming malam ini. Saat ini kita sedang diberondong dengan banyak aturan baru ya. Saya berharap teman-teman mengikuti update terbaru, khususnya yang diupload oleh JBMI di websitenya Sinar Migran ya. Di belakang itu teman-teman bisa lihat situsnya, ada website dari Sinar Migran. Itu adalah berita rutin yang dikeluarkan JBMI terkait perkembangan perburuhan yang ada di Hong Kong dan di Indonesia, dan juga ada Facebook dan live streaming ini. Nah, salah satu yang kemarin jadi keputusan besar pemerintah Hong Kong itu adalah karantina yang awalnya dulu hanya berlaku untuk mereka yang datang dari Cina, Makau, dan Taiwan. Kemudian pada tanggal 19 Maret ditetapkan bahwa semua tanpa terkecuali akan diwajibkan karantina. Jadi bagi tidak yang datang ke Hong Kong. Bagi siapapun yang datang ke Hong Kong, baik dia yang asing maupun dia yang penduduk ya, atau bahkan termasuk kita PRT. Jadi aturan ini tidak ada hubungannya dengan diskriminasi, tapi karena jumlah orang yang terinfeksi corona akhir-akhir ini naik lagi, melonjak ya. Dulu sempat sudah turun, tapi karena Hong Kong tidak menyiapkan siaganya di tengah negara-negara lain kasusnya meningkat, dan Hong Kong adalah kota transit, kota tujuan, kota wisata, dan dalam waktu yang sekejap tiba-tiba puluhan orang ya, bahkan dalam satu hari kemarin 48 orang terkena corona. Atas dasar itulah pemerintah kemudian membuat kebijakan untuk mengkarantinakan semua orang tanpa terkecuali. Sejauh ini belum ada larangan untuk masuk ke Hong Kong ya, artinya belum seperti negara lain yang bahkan terbang pun tidak boleh gitu ya. Nah, jadi di sini karantina ini sifatnya wajib, dan jika seseorang dikarantina tadi sudah disebutkan oleh Kak Nani sama Mbak Pur bahwa dia harus tinggal di alamat yang dideklarasikan di bandara ya. Jadi di bandara baik imigrasi maupun Departemen Kesehatan akan menanyakan kamu tinggal di mana ya. Di karantina di mana? Oke. Kalau dia residen tentu dia punya rumah di sini ya. Bagaimana kalau kita PRT? Maka tempat yang harus kita deklarasikan adalah rumah majikan. Karena kita harus hidup serumah dengan majikan, itu kan peraturan pemerintah Hong Kong ya. Maka kita tidak punya tempat lain kecuali tempat rumah majikan.
Tapi ada juga majikan yang kemudian lebih memilih untuk menempatkan PRT-nya di tempat lain. Itu haknya majikan. Jadi majikan yang akan menentukan apakah kita tinggal di dalam rumah atau di tempat lain, hotel atau guest house, dengan syarat biaya akomodasi dan biaya makan itu tetap majikan yang menanggung. Berarti kita juga harus komunikasi dengan majikan terkait Benar tempat sekali, karantina, benar sekali. makanan dan sebagainya Benar. ya Kak ya. Jadi salah satu tips buat teman-teman yang masih cuti, misalnya masih di Indonesia, atau mungkin akan cuti juga dan tidak bisa tidak bisa meng-cancel lagi, maka saran dari kami adalah bahas dengan majikan sebelum balik ke Hong Kong. Saya nanti mau ditinggalkan di mana? Kalau majikan bilang, oh kamu nanti tinggal di tempat ini, maka minta majikan mencarikan tempatnya. Jangan kita yang mencarikan tempatnya, karena tempat itu harus dideklarasikan di bandara atau saat kita ditanyai oleh imigrasi dan Departemen Kesehatan. Jadi majikan juga punya tanggung jawab Benar penuh atas sekali. kita. Jadi jangan mau kalau disuruh ndekos di tempat-tempat yang ramai ya, atau crowded, atau misalnya gimana kalau kamu nanti ditempatkan di agen, kalau di situ banyak orang tentu itu bukan tempat karantina yang bagus. Jadi karantina itu hakikatnya adalah menyendiri ya. Iya, menyendiri. Begitu. Nah, dan selama karantina ditekankan bahwa dilarang keluar ya. Seperti yang akhir-akhir ini kita baca, pemerintah secara serius menuntut secara hukum bahkan kriminal orang-orang yang berkeliaran saat ada karantina. Kan itu ada kode di tangan ya. Jadi salah satu hukuman yang akan dilakukan pemerintah adalah siapapun yang ketahuan berkeliaran di luar itu akan ditangkap dan akan dipindahkan ke karantina pemerintah. Kemudian dia juga akan dituntut menunggu persidangan dan juga dituntut dengan hukuman maksimum adalah 6 bulan penjara atau dan juga denda 25.000. Nah, itu salah satu konsekuensi kriminal. Jadi Orang yang melanggar ya. orang yang melanggar. Kalau kemarin mungkin pemerintah kita lihat masih belum mengambil sikap yang begitu keras ya. Tapi seiring peningkatan melonjaknya jumlah korban, bahkan di tengah pemerintah juga sudah mengurangi banyak orang masuk ke Hong Kong, akhir-akhir ini kita memang harus turut prihatin karena jumlah orang yang terjangkit corona itu justru naik di Hong Kong, dan itu karena banyak orang yang sadar atau tidak sadar punya corona berkeliaran di Hong Kong. Nah, Jadi saat karantina itu kalau kita seandainya di karantina di rumah di dalam rumah majikan ya, kita masih bisa bekerja asalkan di dalam rumah Benar. majikan. Nah, ada pertanyaan, kalau saya di karantina di dalam rumah majikan, apakah saya masih harus bekerja? Iya, karena itu bukan liburan. Karantina itu bukan liburan sebenarnya. Karantina itu hanya tidak boleh keluar. hanya tinggal di dalam Benar. ruangan ya. Dan bahkan tadi sudah dijelaskan ya, nanti juga cek lagi di situsnya Sinar Migran, kami sudah menerjemahkan peraturan dari pemerintah Hong Kong terkait prosedural karantina. Salah satunya adalah harus sudah download aplikasi Stay apa home tadi? safe tadi. Kak Nani tadi mana Stay itunya? home safe. Jadi kan ada aplikasinya Stay Home Safe ya. Itu teman-teman tolong di download Iya. ya. Ketika ini ya, Iya. Stay Home Safe ya. Jadi tolong download begitu landing di bandara, kan di situ ada wifi atau mungkin yang masih punya pulsa ya. Dan di situ akan meminta ditanya nanti bahasa Inggris atau Cina. Klik bahasa Inggris. Persoalan dengan situs ini adalah belum ada bahasa Indonesia. Cuma 2 bahasa ya. Jadi bahasa masih saja. 2 bahasa, dan di situ nanti akan ditanya, kan ada di gelang tangan ya, itu nanti ada kode itu. Nah, itu nanti di tap begitu ya, Sama HP. dengan HP-nya gitu ya. Nah, dari situ nanti pemerintah akan tahu, kan kalau kita ngecek orang kan tahu ya lewat cek location itu ya. Iya. Jadi kamu jalan kemana kan juga tahu. Jadi Nah, settingan bener. lokasinya yang di HP kita Ah. harus dinyalakan ya. iya, Kak, ya? jadi Oh. settingan lokasinya dinyalakan dan pemerintah mewajibkan itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba orang itu ternyata sedang yamcha gitu ya. Atau belanja. ya. Settingannya kan pindah kan, Iya. dia berarti tidak di titik yang sama kan. Kalau ada titik kan biasanya merah 1 titik. Iya. Terus
titiknya jalan-jalan kan. sendiri. Nah, nanti itu akan dikirimi, Deteksi ya. dideteksi. Saat seperti kita klik Google Map itu Iya, ya. benar kayak kita jalan Google Map. kemana. Nah, jadi itu salah satu artinya teman-teman tetap kerja di dalam rumah. Lalu bagaimana kalau misalnya karantinanya di tempat lain? Maka tentu tidak bekerja ya. Nah, tapi ini yang harus dicatat bahwa teman-teman masih punya hak untuk mendapatkan gaji penuh. Karena karantina ini bukan kemauan kita nggak pengen libur kan, dan majikan sebenarnya juga tidak pengen kita libur, tapi karena ini aturan pemerintah Hong Kong untuk keselamatan dan keamanan semuanya, dan jika majikan memilih untuk mengkarantinakan kita di luar, maka tidak bisa dikatakan sebagai cuti yang tidak dibayar. Jadi hak kita dalam 14 hari itu tetap digaji seperti umumnya. Iya. Nah, terus bagaimana ketika dalam masa karantina ini kita itu determinate, Kak? Apa Nah, yang harus kita lakukan? jadi kalau tiba-tiba bagaimana jika mengalami PHK ya? Jika mengalami PHK, maka yang bersangkutan atau buruh migrannya harus segera mencari organisasi untuk meminta pertolongan. Oke? Teman-teman ketika masih harus menjalani karantina, masih tetap diharuskan untuk bertempat di tempat yang spesial tadi ya, guest house atau hotel atau manapun. Dan mau nggak mau teman-teman masih harus mengeluarkan uang sendiri untuk mengkarantinakan diri, karena ini tidak ada hubungannya dengan majikan ya. Kalaupun kita nggak punya majikan pun, siapapun yang datang ke sini, bahkan turis pun harus mengkarantinakan diri. Jadi teman-teman harus menyediakan uang untuk membayar biaya hotel selama itu. Tapi uang itu nanti bisa dituntutkan melalui tuntutan ke kantor labor department. Jadi itu tetap termasuk tanggung jawab majikan yang bisa kita klaim balik, termasuk uang makan maupun uang-uang lainnya yang memang itu dibutuhkan selama masa karantina. Termasuk berarti di situ nanti sisa gaji, terus tiket ya, tunjangan perjalanan dan sebagainya. Itu nanti masih tetap dituntutkan. Cuma yakinkan bahwa teman-teman masih menjalani karantina dan segera minta tolong organisasi untuk dibantu melaporkan ke pemerintah setempat, misalnya kantor labor department. Oke, berarti hak kita ketika di PHK plus tunjangan ketika kita masih di karantina ya, Kak? Benar-benar sekali. Ditambah juga teman-teman juga bisa menuntut diskriminasi sebenarnya, karena ini kan mungkin majikan tidak mau karena ketakutan. Atau mungkin karena pekerjanya datang capek terus kena flu biasa, ataupun kadang biasa kan kalau kita capek kan agak demam dan sebagainya, terus majikan karena saking takutnya kemudian dia terus menolak. Nah, dalam undang-undang anti diskriminasi ini termasuk diskriminasi atas dasar cacat. Padahal kita belum tentu positif corona. Benar? Dan majikan hanya karena sangat ketakutan maka dia mengeluarkan. Dan itu berpotensi kepada kita kehilangan pekerjaan kan? Misalnya kalau kita harusnya bekerja 2 tahun, di sini baru 1 tahun, kan harusnya 1 tahun lagi kerja. Kayak Jutken itu kan ya. Nah, artinya teman-teman bisa menuntut ganti rugi ke majikan lewat Equal Opportunity Commission ya, EOC atau ya. EOC. Nah, di EOC itu yang dituntut teman-teman adalah ketidakadilan karena PHK yang dasarnya adalah diskriminasi karena menganggap kita sakit, padahal kita mungkin hanya sakit yang biasa. Gitu. Jadi ada 2 kasus yang bisa dimasukkan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, karena virus ini sudah menjalar ke seluruh dunia, bahkan Indonesia juga sekarang dari hari ke hari itu korbannya juga bertambah ya. Nah, apakah aturan karantina itu juga berlaku di Indonesia bagi teman-teman yang pulang ataupun cuti ke Indonesia? Di Indonesia juga mengharuskan karantina, sama seperti Hong Kong, dia sifatnya lebih karantina di rumah. Jadi bukan berarti karantina di mana ya, di rumah sakit atau dimanapun. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, tetap bisa karantina di rumah. Cuma ya kalau kita cutinya cuma 2 minggu kan habis waktu di karantina kan. Yang pasti teman-teman nggak bisa kemana-mana ya, nggak bisa menemui keluarga jauh, mertua atau tante-tante lah. Ya pasti karena namanya karantina ya suka tidak suka 24 jam rumah dan sekitarnya. Ya mungkin di Indonesia tidak seketat di Hong Kong karena pemonitoran lewat
apa tadi Bluetooth ya, Ya, ataupun WiFi tidak sekuat di sini. Tapi lebih ke tanggung jawab moral ya. Kalau kita semisalnya sakit atau ternyata kita punya corona dan kita dengan sendirinya seenaknya jalan-jalan keluar, kita juga secara moral bertanggung jawab atas nyawa orang lain. Nah, jadi sesungguhnya kalau dari pandangan kami sih, saya pribadi menilai ini waktu yang sangat tidak tepat untuk cuti. Jadi kalau teman-teman berencana untuk cuti mulai periode bulan depan, khususnya karena udah puasa ya, Lebaran, lebih baik ditunda dulu karena krisis corona ini masih akan berlangsung sampai bulan Juni. Iya. Di Indonesia sudah dideklarasikan sampai akhir Mei, bahkan melampaui masa Lebaran. Benar? Itu tidak bisa dikatakan pulih atau habis itu selesai. Dan banyak ilmuwan di dunia yang mengatakan bahkan hingga bulan Juni, Juli itu masih ada, bahkan mungkin sampai akhir tahun. Jadi penekanan saya di sini adalah saat ini bukan waktu yang tepat untuk kita bereuni-reunian dengan siapapun, karena kita tidak tahu di titik mana kita terjangkit. Ya, misalnya terbang satu pesawat, satu orang itu punya corona, udah kita semua kena, benar? Iya. Oke, dan berikutnya kita terkait aturan perpanjang visa ya Kak, baik teman-teman yang mau cuting, mau keluar, ataupun yang masih ada majikan ya. Dan jika visa kita mau habis, apa yang harus, apakah kita harus keluar Hong Kong atau tetap di... Oke. Jadi ini ada kabar positif dan negatif dari pemerintah Hong Kong ya, ini terkait perpanjangan visa. Jadi buat teman-teman yang kiranya kontraknya akan berakhir sebelum atau pada tanggal 30 Juni 2020, ini bulan apa? Maret ya, berarti April, Mei, Juni ini, dan mungkin teman-teman ingin memperpanjang dengan majikan ya, terlepas mungkin majikannya sendiri, pembantunya nggak bisa datang, ataupun kita sendiri masih belum dapat majikan, bisa imigrasi akan memberikan keleluasan untuk perpanjangan lagi 1 bulan. Jadi kontrak itu bisa diperpanjang hingga 31 Juli. Jadi selama majikan dan pekerjanya setuju, silakan memperpanjang kontrak, berarti 2 tahun plus 1 bulan. Oke, berarti itu ada keringanan visa ya Benar, Pak? benar. Nah, ini kabar pertama ya, artinya silakan dirundingkan dengan majikan sendiri bagaimana baiknya ya. Tapi kalau teman-teman tidak setuju dan memang aku tidak mau, saya tetap mau keluar dari rumah majikan tepat tanggal finish kontrak, ya itu nggak apa-apa gitu loh. Ini hanya memberi keleluasan jika majikan dan pekerja sama-sama setuju. Nah, yang kedua ini terkait visa visitor ya, atau kalau kita 2 minggu visa ya. Benar. Nah, jika kita mengalami pemutusan kontrak atau bahkan mungkin finish kontrak ya sebelum tanggal 31 Juli 2020 ya, ingat ya, 31 Juli 2020, maka imigrasi akan mengizinkan perpanjangan visa sebagai visitor. Kan kalau kita finish kontrak atau terminate itu kan cuma 2 minggu tuh. Itu namanya status visa visitor, benar? Nah, kalau dulu dikasih 2 minggu, sekarang imigrasi akan memberikan 1 bulan. Ya, dan untuk kita supaya bisa mencari majikan baru. Oke, nah ada pertanyaan, apakah kalau saya di-terminate, menginterminate ya, atau berkontrak, saya bisa langsung kerja lagi? Itu belum ada, imigrasi belum memberikan. Ya. Tapi kalau dalam sebulan misalnya teman-teman mendapatkan majikan, menurut saya diproses saja. Kalau imigrasi bilang, kamu nggak bisa proses, harus keluar Hong Kong, nah itu nanti kita carikan pemecahan. Tapi kalau situasinya semakin genting, Indonesia pulang susah, ke Makau juga nggak bisa, di sini juga susah, kemungkinan besar akan ada fleksibilitas ya. Fleksibilitas itu keringanan, berarti teman-teman kemungkinan ya, tapi saran dari kami ya dicoba aja dulu. Dan itu apa ya, saat memperpanjang visa baru itu dokumen apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, ini sekarang imigrasi membuat aturan lagi ya.
extend visa ada 2 cara. Satu, datang sendiri ke imigrasi, ya. Jadi teman-teman bisa in person atau langsung. Yang kedua, lewat pos, gitu ya. Berarti kalau lewat pos yang dilampirkan apa? Semua fotokopinya. Nah, dokumen yang diperlukan ya nanti kita akan posting lagi di situsnya Sinar Migran ya. Yang pasti pertama adalah formulir standar untuk perpanjangan visa bagi PRT, ya. Jadi formulirnya khusus namanya ID 988A ya. Nanti JBM-nya akan menyediakan formulir ini ya. Mungkin kita bisa minta kopi lebih banyak ya dari kantor imigrasi. Jadi teman-teman juga kita ajari cara mengisinya. Yang nomor 2 adalah kontrak kerja yang saat ini ada, yaitu berarti kontrak antara majikan dan pekerjanya ya. Dan semisal nah tadi kan saya bilang mau memperpanjang sebulan visa lagi kan. Nah, itu harus ada ditulis dengan tangan bahwa akan diperpanjang sebulan. Dan di halaman terakhir kontrak, halaman 4, di bagian bawah majikan dan pekerja tanda tangan lagi. Oke? Nah, juga itu dokumen kedua. Yang dokumen ketiga adalah surat dukungan dari majikan bahwa memang dia ingin mempekerjakan kita dalam periode sebulan lagi. Terus yang nomor 4 itu adalah paspor ya. Paspor kalau datang langsung berarti paspor asli. Kalau tidak maka fotokopi lewat pos. Yang terakhir adalah biaya visa extension atau biaya visa 230 ya. Ketika kita sudah mendapatkan visa dicopot. Benar sekali. Gitu ya, Oke. Nah, ada banyak pertanyaan masalah jutking ya. Banyak sekali kemarin di Victoria Park kita temukan teman-teman pada bingung saya harusnya jutking. Nah, sekali lagi teman-teman, pada wabah corona ini imigrasi sudah membuat kebijakan buat teman-teman tidak perlu jutking ya. Keluar Hong Kong, tidak ya. perlu keluar Hong Kong, jangan ke Cina, jangan ke Macau, jangan pula ke Indonesia. Imigrasi sudah mengatakan teman-teman yang butuh jutking atau perpanjangan visa bisa datang langsung ke imigrasi dan akan dikasih perpanjangan 6 bulan. Ya. Jadi kalau misalnya visa saya habis bulan April, bulan depan, hari ini saya jutking, maka 6 bulan April ditambah 6 bulan. Nah, semisal nanti corona sudah nggak ada, maka kita harus jutking balik lagi. Gimana kalau nanti masih ada corona ya kita tidak tahu. Mungkin imigrasi akan bikin keputusan Atau ya sudah baru. diperpanjang lagi menjadi 6 bulan. Ya, sekarang yang pasti tidak perlu keluar kemana-mana, langsung extend visa biasa dan mendapatkan 6 bulan. Nah, tadi terkait tidak usah kemana-mana, ini juga ada kebijakan baru ya Kak ya, tentang larangan masuk bagi non-residen. Gimana itu maksudnya Kak? Nah, jadi sekarang juga gara-gara corona ini ya, semua ini gara-gara corona. Kasihan ini terus kan. ya. Ya, jadi sekarang pemerintah menambah aturan larangan masuk ya namanya. Jadi mulai tanggal 25 Maret itu kapan berarti? Kemarin ya? 23 Maret. 25. Oh, 25. Ya, 25 Maret ya. Pemerintah akan melarang semua orang yang bukan penduduk, berarti non-resident alias orang asing yang nggak punya Hong Kong ID lah, intinya nggak punya Hong Kong ID ya, untuk masuk ke Hong Kong, termasuk mereka yang transit juga akan dilarang. Jadi ini berlaku selama 14 hari. Berarti per 25 sampai 14 hari ke depan. 14. Berarti hari ini ya sampai April, awal April ya. Nah, jadi di sini bagaimana dengan PRT yang sedang cuti dan harus kembali lagi? Sejauh ini PRT masih diizinkan ya, tapi tetap harus mengikuti wajib karantina. Gitu. Ya. Jadi itu tadi untuk yang cuti ataupun visa di Indonesia, jika aturan ini diberlakukan itu masih bisa masuk kan? Masih bisa masuk. sejauh Sejauh ini ini punya visa ya Kak? ya, sejauh ini PRT masih diizinkan karena PRT itu masuk yang dikategorikan penduduk tidak tetap. Tapi dia penduduk, buktinya kita punya Hong Kong ID kan? Iya, iya. Nah, itu tadi informasinya. Ada pertanyaan Kak. Ini dari Dewi ya. Saat ini saya sedang cuti di Indonesia, namun saat saya di Indonesia
majikan tiba-tiba menelpon saya melalui WhatsApp dan mengatakan tidak usah kembali lagi ke sini, jadi saya sudah tidak membutuhkan kamu lagi karena dengan wabah corona seperti ini saya takut nanti kamu datang ke sini terkena corona dan Terus membawa sebagainya. corona. Itu bagaimana? Dia belum lagi cuti, tidak Benar. mendapatkan, belum punya hak-haknya dan sebagainya, Kak. Oke. Nah, majikan dilarang memutuskan kontrak untuk 2 orang ya, 2 kategori kasus. Oke. Satu orang yang sedang cuti sakit, ya. Tapi harus ada surat cuti sakit Dari dokter dari ya. dokter yang namanya sick leave itu. Orang yang sakit tidak boleh diterminate, apapun alasannya. Yang kedua adalah orang sedang cuti, ya. Artinya apa yang harus dilakukan oleh Dewi? Dewi tetap datang ke Hong Kong. Kemudian, tapi sebelum datang cari dulu tempat karantina, ya. Oke. Lewat teman, lewat saudara, cari tempat karantina. Karena terpenting di sini adalah nanti imigrasi akan menanyakan, ya, kamu akan dikarantina di mana. Yang harus dilakukan Dewi adalah tetap mencantumkan nama majikan, oke? Jadi Dewi tidak perlu menyampaikan ke imigrasi saya sudah diterminate Pak, nggak perlu, cukup bilang saya tetap pulang. Karena dari sebelum pulang Dewi tidak determinate, ya. Jadi Masih datang punya visa, ya. datang ke sini tetap nyampaikan saya akan tinggal di rumah majikan. Kalau nanti rumah majikannya misalnya imigrasi menghubungi dan majikan saya sudah nerminin dia, baru Dewi kasih alamat kedua, saya akan tinggal di sini. Benar? Nah, jadi terpenting di sini adalah bahkan bagi yang tidak determinate, tolong komunikasikan dengan majikan di mana saya akan dikarantina. Jadi jangan bingung seketika ditanya imigrasi. Nah, itu salah satunya. Nah, dalam waktu 14 hari ini Dewi selain dikarantina, tolong hubungi organisasi. Begitu keluar dari karantina, Dewi harus mendatangi organisasi untuk meminta bantuan mengadu ke kantor labor departemen. Jadi itu ya kawan-kawan, jangan takut ketika majikan bilang putus kontrak atau di PHK, karena masih ada 14 hari tinggal setelah kita diputus kontraknya bisa untuk mengeklaim ataupun Benar. kita menuntut hak-hak. Ya. Dan juga Dewi masih ingat kita masih bisa meminta untuk extend visa 1 bulan, benar? Tadi berdasarkan aturan baru. Ya, ini kayaknya banyak komentar ini ya. Ya. Oke, sebentar. Oke, kita akan bacakan. Ini ada pertanyaan dari Alina Riana. Saya mau finish April sama bos, mau di extend 1 bulan. Setelah extend visa itu habis, bisakah extend kedua? Kalau belum di extend, tolong minta majikan menanyakan langsung ke imigrasi, apakah boleh di extend setelah itu. Persoalannya begini, berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu saya akan mengatakan tidak bisa. Kenapa? Karena dulu extend itu hanya cukup 1 kali, 1 bulan saja. Nah, yang sekarang yang berbeda adalah karena corona, imigrasi juga ngubah-ngubah terus. Nah, jadi saran dari saya, kalau Dewi ingin diperpanjang atau majikan ingin memperpanjang 1 bulan, 2 bulan, atau 2 bulan, mending sebelum extend visa, majikan yang harus mengurusnya ke imigrasi menanyakan, saya mau extend pekerja saya sampai 2 bulan. Karena majikan lebih kuat untuk Benar, menanyakan itu, daripada karena kita. Jadi jangan mau disuruh ngurus sendiri, minta majikan berkorban datang ke imigrasi. Oke. Ada pertanyaan lagi? Banyak ini ya kayaknya. Oke, nah masih ada lagi nih. Iya sudah di Indonesia dipaksa pulang sama agen. Nah teman-teman ini penting sekali ya. Mungkin pasti ada teman-teman yang mengalami pemutusan kontrak. Sekali lagi teman-teman masih punya waktu 1 bulan tinggal di Hong Kong. Kalau ingin mencari majikan maksimalkan sekarang, oke? Jadi kalau dipaksa pulang karena atau masih potongan jangan mau sampai visamu memang habis gitu. Nah, kenapa yang penting lagi teman-teman mencari majikan sebelum pulang? Karena saat ini pemerintah Indonesia juga sudah menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Hong Kong, ke luar negeri lah ya. Nah, jadi Hong Kong termasuk negara yang tidak akan diizinkan orang berangkat. Nah, jadi kenapa itu penekanan dari kami adalah walaupun status teman-teman determinate, kalau berhasil mendapatkan majikan dan majikan itu mau memperjuangkan proses kontrak, ya perjuangkan. Mungkin saja imigrasi karena corona daripada masyarakatnya nggak punya pekerja, ya udah nanti visanya dikasih aja. Kita semuanya
sekarang pakai sistem negosiasi. iya dengan negosiasi birokrasi. lah ya. Terpenting adalah surat dari majikamu dan bahwa majikamu mau berusaha menunjukkan ke imigrasi bahwa dia benar-benar butuh. Berniat untuk Iya, karena sekarang lagi. semua orang menderita karena pekerjanya nggak bisa datang ke Hong Kong. Iya. Ya, itu beberapa informasi. Masih banyak pertanyaan ya Kak ya. Sebenarnya kita akan kuak lagi minggu Bener, depan ya Kak, karena waktunya juga Sudah malam. Benar. Kita dan juga kawan-kawan perlu istirahat. Benar sekali. Oke. Nah, jadi minggu depan ya sobat semua, kita akan bertemu di sesi 10.30 sampai pukul 11 di live streaming Sobat Migran JBMI. Di live-nya JBMI Hmm. dan juga Jaringan Buruh Migran Indonesia. Kawan-kawan, teman-teman juga bisa subscribe di YouTube-nya YouTube-nya JBMI JBMI. ataupun klik di Sinar Migran. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu apa itu JBMI, JBMI itu adalah kepanjangan dari Jaringan Buruh Migran Indonesia yang didirikan tahun 2009 dan anggotanya adalah organisasi aliansi buruh migran dan mantan buruh migran dan keluarganya. Saat ini anggota JBMI ada di Hong Kong, Makau, Taiwan, Indonesia. Dan ke depan kita berharap JBMI ini sebagai kumpulan organisasi massa bisa memperjuangkan suara buruh migran yang selama ini tidak pernah didengarkan oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Dan juga bisa meluas di beberapa negara Iya, benar buruh migran sekali. penempatannya Iya. ya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu minggu Minggu depan, depan di di live-nya JBMI. JBMI. Sobat Migran, terima kasih. Dan Bye. selamat malam. Bye.